Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Are you ready for Carabao Cup malam nanti? Ya, buat yang kemarin ketinggalan preview match dari Chelsea melawan Barrow, ya, dapat klik link di atas, teman-teman, untuk kembali ke episode ke-60 kemarin. Ya, di episode ke-61 kali ini kita akan membahas press conference dan juga news update terkait Chelsea, ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke topik CBC mau ingetin terlebih dahulu. First thing first, ya, sebelum kita masuk ke dalam rumah, ya, tentu kita harus melepas sepatu terlebih dahulu, ya. Begitu juga sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini, mohon support dari teman-teman semua untuk klik tombol like. Dan jika teman-teman belum atau teman-teman itu baru di sini, ya, dapat klik tombol subscribe juga, ya, agar tidak ketinggalan update dari seputar news Chelsea Football Club dan juga Champions League. Oke, let's get started. To be honest, nanti malam tuh CBC so excited, ya. Karena menonton Chelsea kali ini tuh totally different, ya. Differentnya gimana? Ya, differentnya karena kita menyaksikan pemain yang mungkin 100% yang turun itu adalah pemain yang mukanya itu berbeda sama sekali dengan yang biasanya kita lihat di Liga Inggris, di mana ada Chilwell, ada Maguire, kemudian ada Chukwuemeka, Badiashile, Kasede, ya, dan banyak lagi, ya. Jadi seperti benar-benar tim yang berbeda, ya, yang akan bermain di match malam nanti, ya. CBC ini penasaran sejauh mana para pemain ini progresnya itu selama dilatih oleh Enzo Maresca, ya. Dan apakah ada progres atau tetap stagnan? Nah, match ini nanti yang menentukan penampilan dari masing-masing individu yang diturunkan dari tim B-nya dari Chelsea. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, ya, CBC mau mengajak teman-teman masuk ke press conference Enzo Maresca kemarin, ya, atau tadi malam, di mana press conference tersebut itu adalah press conference Chelsea melawan Borough di Carabao Cup, ya. Di situ dia mengklarifikasi beberapa hal yang cukup penting menurut CBC yang mungkin teman-teman juga perlu simak, ya. Oke, pertanyaan pertama terkait Lavia dan Gusto dari Bobby Vincent. Ya, Malo tersedia untuk besok, sedangkan Romeo Lavia tidak tersedia untuk besok. Semoga dia dapat siap di pertandingan melawan Brighton. Oke, that's why CBC tidak menampilkan prediction line up kemarin itu ada Malo Gusto dan Lavia itu tidak CBC taruh karena memang mereka itu baru 2-3 hari lalu itu baru terlihat eh, training training tapi training yang dibuat khusus untuk mereka yang baru recovery dari cedera. Jadi tidak training langsung masuk ke dalam squad utama dari Chelsea, ya, teman-teman. Jadi trainingnya terpisah seperti itu, ya. Oke, next terkait momen Carabao Cup. Ya, Carabao Cup ini adalah kesempatan untuk bermain bagi mereka yang tidak bermain rutin sehingga dapat turun. Dan Enzo menjawab, yes, akan ada kesempatan untuk mereka beberapa menit untuk share menit bermain dengan mereka sama halnya saat Conference League, ya. Jadi ada kesempatan yang diberikan untuk mereka untuk menunjukkan performance dalam diri mereka untuk melanjutkan progres mereka dan mendapatkan menit bermain, ya. Oke, next, seberapa penting Carabao Cup, ya? Kompetisi ini penting, tapi bukan karena kita itu pikir kita akan memenangi eh, setiap kompetisi, ya. Ini adalah permainan resmi. Kami akan mencoba dan mempersiapkan pertandingan ini dengan cara terbaik dan mencoba untuk menang. Kemudian terkait performance saat ini yang fantastis dengan 2 kali kemenangan beruntun dan clean sheet, Enzo Maresca menjawab, kita mencoba untuk fokus pada hal-hal yang dimana kita dapat berbuat lebih baik lagi. Hal-hal yang dapat kita kontrol. Kita dapat fokus di sisi lapangan. Jadi hanya itu saja yang kita perlu pusatkan perhatian bagaimana kita dapat improve. Kita sedang dalam proses di arah yang tepat, right direction, ya. Kemudian terkait bagaimana perasaan Maresca di mana dia berhasil menyamakan rekor Pep Guardiola yaitu 3 kemenangan away match saat
menjadi pelatih baru? Enzo menjawab, ya adalah baik memenangkan pertandingan-pertandingan. Kita memenangkan 3 pertandingan beruntun saat bertandang. Ya, semoga kita dapat melanjutkannya dan semoga saja kita dapat berbagi beberapa momen terbaik juga di kandang di depan para fans Chelsea, di mana hal ini sangat penting juga. Next, terkait pertanyaan apakah berbahaya bagi tim jika mereka meremehkan Barrow? Ya, tentu saja berbahaya kata Enzo. Karena sepak bola ini penuh dengan pertandingan-pertandingan yang seperti ini ya, di mana pertandingan itu dapat saja menjadi tricky ya. Di mana pada saat ini si Maresca merasa ini adalah pertandingan yang drawing yang cukup buruk buat kami ya. Karena dia prefer atau berpandangan lebih baik untuk mendapat tipe permainan yang berbeda, bukan menghadapi seperti baru seperti saat ini. Karena hal ini makanya kita itu harus serius dan kita tidak boleh membiarkan sedikit saja penampilannya itu drop. Next, terkait pertanyaan bagaimana perasaan Maresca, di mana saat ini 3 poin di belakang Manchester City, pemuncak klasmen. Enzo menjawab, seperti yang saya bilang bahwa kita di depan dari apa yang kita harapkan. Saat ini itu terjadi di luar ekspektasi kita, ya. Tapi tidak pada hasil dan proses dan progres bagaimana tim bermain ya. Dan terkait result dari kita yang dimana masih jauh dari tim-tim seperti City, Arsenal karena kita perlu banyak belajar dan kita perlu improve banyak hal, attacking untuk getting better lagi, defensive getting better lagi. Tapi yang penting di sini adalah perasaan di saat ini bahwa kita saat ini ke arah yang benar. Kemudian pertanyaan terkait Dewsbury Hall ya. Kemungkinan akan turun sebagai starter. Kita mempunyai sesi di siang hari ini dan saya bilang ke pemain akan hal tersebut ya. Kita perlu mengerti Kiernan sebelumnya adalah pemain penting di Leicester, namun tidak untuk saat ini. Untuk saat ini dia perlu beradaptasi ya, secara mental perlu diadaptasi. Periode ini membutuhkan waktu ya untuk dimengerti akan hal-hal tersebut untuk beradaptasi. Saya sangat senang dengan Kiernan dalam dia mengatasi kondisi seperti ini. Next, pertanyaan terkait Carabao Cup. Enzo menjawab karena dalam 2 tahun terakhir kita tidak dapat membiarkan diri kita men-setting target tersebut. Kita perlu untuk pergi ke setiap pertandingan demi pertandingan dan lihat di mana kita akan berada dan kemudian bertarung untuk itu. Saya tidak melihat satu kompetisi itu lebih baik dari yang lain. Premier League adalah kompetisi utama di mana satu-satunya di saat Anda mencoba untuk selalu melakukan yang terbaik. Kemudian terkait mengistirahatkan pemain, satu-satunya hal yang saya sebut sebelumnya, alasan mengapa kita ini meninggalkan beberapa pemain untuk Conference League, karena kita mau menjaga para pemain kita. Next, terkait kesempatan untuk Chilwell, Chukwuemeka, kemudian beberapa pemain muda seperti George dan Achempong, yes, mereka ada dalam squad untuk besok. Ya, beberapa dari mereka akan memulai pertandingan sebagai starter. Kalaupun tidak, ya semua akan ada di bench ya. Dan semoga saja kita akan memberikan kepada mereka menit bermain. Ya, terkait pertanyaan terkait Mudryk, ini langsung dijawab oleh Enzo. Ya, Sancho di sebelah kiri bersama Mudryk, sedangkan di sisi kanan Madueke dan Pedro Neto. Dan pertanyaan lanjutannya adalah, apakah Mudryk ini menjadi pilihan ketiga? Karena Neto kemarin tuh bermain di sisi kiri juga. Ya, Enzo menjawab, ide utamanya adalah Pedro dan Noni ini di winger kanan. Dan Mudryk, Jadon Sancho ini di winger kiri. Kemudian saat permainan berjalan ya, dan membutuhkan sedikit perubahan, siapa yang di saat itu perlu diturunkan. Kemudian pilihan dari pemikiran saya adalah untuk tepat menurunkan yang cocok ya.
Contohnya Wan-Bissaka ya, sering terlihat menyerang dan Jadon Sancho ini telah turun di babak pertama dan di awal babak kedua dia juga bermain dan sangat bermain dengan baik. Namun pada saat itu terlihat dia sedikit capek ya. Jadi kita itu mencoba sedikit merubah, tapi untuk melanjutkan dengan ide yang sama. Jadi winger kita itu ada sedikit perubahan untuk Wan-Bissaka dan saya tahu Pedro dapat melakukannya dengan baik dan Misha juga dapat melakukan hal tersebut. Tapi pada saat itu saya memutuskan untuk memilih Pedro. Kemudian pertanyaan lanjutannya, bagaimana pentingnya kompetisi ini buat Modric? Karena kesempatan di Premier League saat ini sangat terbatas. Enzo menjawab, tidak. Ini adalah hal yang sangat penting untuk dia ya. Tapi penting juga untuk para pemain lain secara keseluruhan. Mereka berlatih setiap hari dengan sangat baik. Tapi sayang sekali saya tidak bisa memberikan mereka itu kesempatan untuk bermain ya. Seperti Benoit. Ya. Benoit ini bekerja sangat bagus, tapi dia ini memiliki menit bermain yang sangat sedikit atau tidak sama sekali di Premier League ya. Tapi hal ini bukan karena dia itu melakukan hal yang buruk, tapi memang terkadang Anda itu harus membuat beberapa keputusan ya. Seperti Misha dan juga seperti Benoit dan semua para pemain yang lainnya di mana tidak mendapat kesempatan dan besok ini adalah kesempatan yang baik untuk mereka mendapatkan menit bermain dan semoga menang kembali. Oke, jadi teman-teman cukup tercerahkan ya, khususnya yang kangen akan Mudryk, Chilwell, Badiashile. Nah, kali ini kita semua ini dapat menyaksikan penampilan mereka di match Carabao Cup kali ini, di mana berdasarkan hasil konferensi pers tadi, Maresca sudah cukup jelas dan clear menjelaskan di mana para pemain yang akan turun nanti itu adalah pemain Chelsea yang belum mendapatkan menit bermain sehingga besar kemungkinan bagi pemain-pemain untuk CBC tadi sebutkan itu dapat turun dan we will enjoy the show ya dengan tim yang totally berbeda dengan tim yang biasa kita tonton. Oke, kemarin CBC sudah spill ya kira-kira siapa saja yang akan diturunkan. Ya, namun kali ini CBC punya pemikiran yang lain nih ya. Jadi ada plan A kemarin. Nah, ini plan B ya. Ya, kita langsung lihat ya. Di sini kita bisa lihat plan B-nya di kemarin karena kita sudah lihat plan A. Ya, di sini di plan B dengan skema dua fullback di mana Jorgensen tetap sebagai kiper dengan pelapisnya Bettinelli dan kemudian Tosin kemungkinan akan diistirahatkan untuk menjaga performance kita itu menggunakan scheme 3 back dengan satu inverted back yaitu Cucurella dan juga di center back itu di kanan Fofana, Tosin di tengah dan juga di kiri itu Colwill dan itu sudah berlangsung dengan baik dan firm. Jadi kemungkinan Tosin ini akan dicadangkan ataupun tidak diturunkan ya teman-teman. Jadi untuk match fitness dia di Brighton 3 hari lagi ya. Sehingga Chilwell ini akan mengisi di fullback kiri, kemudian Achempong ya dari Academy Player itu di fullback sebelah kanan, atau Gusto yang sudah mulai fit ya, kemungkinannya hanya bermain setengah pertandingan ya. Kemudian Badiashile itu akan berduet dengan Disasi dan double pivot kita ada Viega dan Casadei dan di attacking mid ada Chukwuemeka dan di winger kiri George, di winger kanan ada Washington dan strikernya Mark Gu ya. Wow, bisa sampai 3 tim ya kalau digabung dengan youngster teman-teman. Aduh. Oke, buat yang kemarin kelewatan coba CBC kembali tampilkan ya plan A-nya di mana ada Felix Ngunku, kemudian Pedro Neto, Dewsbury Hall ya. Untuk selengkapnya teman-teman bisa balik nonton video CBC yang kemarin dan di mana teman-teman itu dapat melihat di episode ke-60 yaitu CBC sudah membahas latar belakang dari tim yang dihadapi oleh Chelsea di Carabao Cup kali ini adalah Barrow. Oke, that's all di episode ke-61 kali ini. Thank you for watching. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you so much for your support. Happy Tuesday.
Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues.